Selamat siang. Di sini saya Amelia Novitasari Sidauruk dari Unit 2, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Samudra. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Strategi apa yang cocok yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa tersebut. Sebelum menunjukkan video pembelajaran bagaimana meningkatkan kemampuan berbicara, saya akan menjelaskan apa itu sebenarnya kemampuan berbicara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbicara adalah berbahasa, bercakap, berlisan, atau berkata, atau juga disebut dengan pemaparan pendapat atau suatu gagasan. Ada seorang ahli bernama Guntur Tarigan mengemukakan pendapatnya mengenai berbicara. Menurutnya berbicara adalah kemampuan mengekspresikan dan mengungkapkan pemikiran, perasaan, gagasan, atau ide dengan cara mengatakan atau mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata. Nurgiyanto juga berpendapat bahwa berbicara adalah kemampuan kedua setelah mendengarkan. Seseorang dapat berbicara karena dia mendengarkan bunyi-bunyi bahasa yang dituturkan oleh orang lain. Kemampuan berbicara anak sudah dilatih sejak dini sebenarnya, tetapi mereka belum mendengarkan secara kompleks kosakata dari orang-orang sekitarnya, sehingga di dalam kelaslah mereka berbicara, belajar mengenai kosakata baru dan bertutur bahasa yang baik dengan melihat kaidah-kaidah yang berlaku dalam berbicara. Adapun jenis-jenis berbicara itu banyak, tapi yang saya ambil yaitu 2 klasifikasi. Yang pertama berdasarkan situasi. Situasi itu ada 2, yaitu situasi formal dan informal. Situasi informal berarti situasi yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari yang tidak resmi. Contohnya bertelepon, berbincang-bincang, atau mengumumkan atau berpendapat. Sedangkan formal adalah situasi yang dihadapi secara formal, secara resmi. Misalkan berpidato, wawancara, dan berdiskusi yang harus memakai tutur bahasa yang baik. Sedangkan dalam informal kita seringkali tidak melihat apakah tatanan bahasa kita itu benar atau tidak. Yang kedua yaitu berdasarkan tujuan. Seseorang berbicara tentunya mempunyai tujuan yang ingin dicapainya. Bisa saja untuk menghibur, memberikan semangat. Nah, berdasarkan tujuan ini terdapat 5 jenis berbicara. Yang pertama, menghibur. Seseorang berbicara bertujuan untuk menghibur seseorang dengan suasana kocak, menyenangkan dan dapat membuat suasana itu riang. Dan di sini pembicara atau komunikan itu komunikator memberikan informasi atau pesan yang dapat menghibur pendengarnya. Kita berbicara ini tetap menyampaikan pesannya secara jelas. Nah, jenis berbicara dengan menghibur ini yang pertama yaitu lawak, yang kedua yaitu stand up comedy. Lalu yang kedua yaitu meyakinkan. Meyakinkan di sini yaitu seseorang ingin berbicara agar yang mendengar ini berpendapat atau berpandangan sama dengan apa yang dia pandang, sehingga ketika berbicara seseorang harus dapat memberikan argumentasi atau pendapat yang benar-benar logis dan logika, maksud dengan logika dan jelas, sehingga argumentasinya tersebut dapat diterima dengan baik. Yang ketiga yaitu menstimulus atau membuat seseorang ikut
terangsang, untuk semangat untuk melakukan hal-hal baik, dan mau mengikutsertakan dirinya. Yang ketiga yaitu menginformasikan. Seseorang berbicara agar pesan dan informasi yang diberikan dia itu tersampaikan dengan baik kepada pendengar. Orang yang berbicara haruslah orang yang dapat mengungkapkan informasi terstruktur agar dan jelas, agar apa yang diberikan dia itu atau informasi yang diberikan dia itu dapat secara akurat diberikan kepada pendengar. Yang kelima yaitu menggerakkan. Biasanya pembicara inilah tokoh-tokoh masyarakat yang berwibawa, yang bertujuan untuk menggerakkan seseorang agar mau bergerak. Biasanya orang ini adalah orang-orang yang berwibawa. Nah, itulah penjelasan sedikit tentang kemampuan berbicara. Lalu di sini saya akan menunjukkan sebuah video bagaimana meningkatkan kemampuan berbicara dengan strategi gambar bercerita dengan gambar. Berikut videonya. Halo adik-adik, selamat siang. Apa kabar? Oke, baik. Apa kalian sudah makan siang? Harus makan siang dan makanannya harus seimbang dan teratur, minum air putih untuk menjaga kesehatan kita. Bertemu lagi dengan saya, dengan kakak. Hari ini kita belajar tentang tema 8 tentang daerah tempat tinggalku, dan subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, dan pembelajaran pertama. Hari ini kakak akan bercerita kembali, tetapi dengan menggunakan gambar-gambar yang akan kakak tunjukkan dengan video ini. Selalu kalian harus dapat menyimak cerita-cerita tersebut dan menemukan kata-kata yang menurut kalian menarik. Lalu cerita tersebut kalian ceritakan kembali dengan bahasa kalian, dan kalian dapat menuliskan kata-kata yang menarik yang menurut kalian berkesan kalian dengar. Nantinya kalian dapat juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kakak berikan. Asal mula aksara Jawa. Pada suatu ketika ada suatu kerajaan yang bernama Medan Kaulan yang dipimpin oleh seorang raja yang pemakan manusia yang rakus. Kerajaan tersebut rakyatnya sangat menderita. Banyak para rakyat yang ingin kabur dari kerajaan tersebut namun gagal karena penjagaannya sangat ketat. Keluarga dari rakyat yang dimakan pun hanya dapat bersedih dan tidak dapat melawan. Di seberang pulau ada suatu kerajaan yang rakyatnya damai dan sejahtera karena dipimpin oleh seorang raja. Raja tersebut bernama Aji Saka. Suatu hari Aji Saka melihat seorang kakek dirampok. Akhirnya dia menolong kakek tersebut dengan menghajar para perampok tersebut. Para perampok tersebut pun kalah oleh kesaktian dari Aji Saka. Sang kakek pun tertolong. Aji Saka kemudian bertanya kepada kakek itu, "Dari mana asalmu, kakek?" Lalu si pria tua menjawab, "Aku dari kerajaan Medan Kamulan. Aku kabur untuk berlindung karena seorang raja yang suka memakan manusia." Lalu Aji Saka mengangkat kakek tersebut menjadi orang tuanya dan melindunginya. Akhirnya Aji Saka memutuskan untuk menolong rakyat di Medan Kamulan. Dia meminta pada sang abdi untuk menjaga kerisnya selagi dia pergi. Lalu dia meminta Dera untuk menemaninya pergi ke Medan Kamulan. Akhirnya Aji Saka dan Dera pun pergi.
Sesampainya di medan Kamulan, mereka menemui 2 prajurit penjaga untuk diizinkan memasuki istana sang raja. Ajisaka berkata dia ingin dimangsa oleh sang raja. Akhirnya Ajisaka dan prajurit dan juga Dera menghadap sang raja. Ajisaka berkata dia menyerahkan diri untuk dimakan sang raja. Sang raja pun tertawa. Ajisaka memberikan persyaratan kepada raja, jika ingin memakannya, dia harus memberikan satu seluas tanah dengan ukuran selendangnya. Raja pun menurutinya. Raja pun mengukur tanah yang diminta Ajisaka dengan selendangnya. Namun anehnya, selendang itu tetap tidak ada habisnya. Sampailah mereka di ujung tepi laut. Tiba-tiba Ajisaka menendang raja hingga jatuh ke dasar laut. Lalu tiba-tiba raja pun berubah menjadi buaya putih dan menghilang karena ombak. Akhirnya Ajisaka dinombatkan menjadi seorang raja di medan Kamulan. Lalu dia meminta abdinya Dera untuk meminta keris kepada Sembada. Akhirnya Dera pun pergi ke pegunungan. Dia meminta keris kepada temannya Sembada. Namun Sembada tidak memberikan keris karena telah berjanji kepada raja. Akhirnya Sembada dan Dera pun saling bertarung hingga mereka tewas. Raja yang bingung karena Dera tidak datang telah menunggu 2 hari, akhirnya mendatangi pegunungan untuk mengambil kerisnya dan mencari Dera. Alangkah terkejutnya dia menemukan mayat Sembada dan Dera. Ia pun mengingat apa pati yang telah diberikan dia kepada kedua abdinya itu. Merasa bersalah, dia pun merasa kehilangan atas kedua abdi yang setia tersebut. Dia mengukir nama mereka di atas batu untuk menghormati dan menghargai perjuangannya. Tulisan itu bernama tulisan Hanacaraka. Itulah yang menjadi aksara Jawa dan salah satu warisan cerita dari tersebut sudah kalian dengarkan. Seperti yang tadi kakak beritahukan, kalian menceritakan ulang kembali cerita-cerita tersebut dan mencatat bahasa atau kata-kata yang menarik kalian dengarkan. Oke. Dan kalian nilai-nilai apa, nilai-nilai moral apa yang ada di dalam cerita tersebut? Apa yang perlu kita tiru dan apa yang tidak perlu kita tiru? Nah, adapun tugas itu minggu depan akan kita kumpulkan. Pembelajaran hari ini telah selesai. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, stay healthy. Nah, itulah salah satu strategi yang bisa digunakan guru untuk meningkatkan kemampuan berbicara peserta didik. Strategi itu bernama strategi bercerita dengan menggunakan gambar. Kenapa strategi itu yang saya ambil? Karena menurut saya anak kecil itu suka dengan gambar-gambar yang menarik perhatian mereka, sehingga ketika guru bercerita mereka akan tetap fokus kepada gambar-gambar tersebut dan menyimak apa yang dikatakan oleh guru tersebut. Selain itu, strategi yang bisa digunakan oleh guru yang pertama yaitu bisa menggunakan permainan simulasi. Permainan simulasi adalah permainan di mana bermain peran atau perbuatan pura-pura, di mana peserta didik menjadi satu tokoh dengan cerita yang diambil dari pengalaman atau kehidupan sehari-hari. Di sanalah peserta didik bermain mau tidak mau harus ikut memainkan sebuah peran secara sadar atau tidak sadar, sehingga mereka akan berusaha berbicara dengan bahasa yang benar.
menggunakan ekspresi dengan berusaha berbicara dengan benar. Yang kedua yaitu dongeng. Strategi ini sama dengan strategi tadi, tetapi bedanya strategi tadi menggunakan gambar, sedangkan strategi ini tidak. Dongeng tidak asing lagi bagi kita karena dongeng bisa menggunakan cerita-cerita yang telah lama didengarkan oleh siswa, diceritakan kembali oleh guru, dengan catatan guru harus dapat menarik perhatian siswa, entah itu dengan cara bacanya, intonasi guru, atau mimik ekspresinya yang lucu. Dari situ siswa akan kembali memperhatikan guru, lalu guru meminta peserta didik menceritakan kembali apa yang mereka dengarkan, dan melihat, dan ketika ada seorang siswa yang percaya diri menceritakan kembali, maka teman-teman yang lain akan termotivasi ikut menceritakan kembali cerita tersebut. Mereka berani mengekspresikan diri dengan berbicara di depan umum. 3. Bermain peran. Di sini siswa akan menjadi suatu ikut dalam penokohan, sehingga mereka harus menguasai penggunaan bahasa, pengucapan lafal atau intonasi di dalam bermain peran tersebut, sehingga mereka diuji mengekspresikan diri dan hal itu dapat meningkatkan kemampuan berbicaranya. Yang selanjutnya yaitu menggunakan strategi modeling the way. Nah, di sini di dalam strategi ini siswa itu dibentuk secara mandiri, di mana mereka menunjukkan kemampuan berbicara dengan berdemonstrasi. Siswa dibagi-bagi ke dalam beberapa kelompok, lalu mereka mencari beberapa keadaan yang sering terjadi di sekitar mereka, lalu hal itu dibuat dalam konteks bahasa yang dengan menggunakan bahasa mereka. Strategi ini membebaskan siswa untuk menentukan dan menggambarkan kemampuan berbicara sesuai kelompoknya, dan mereka kembali berikan feedback pada demonstrasi itu, di mana mereka diberikan respon kembali, dan guru melihat apa sih kekurangan dari bahasa yang mereka berikan. Di sanalah diperbaiki, lalu mereka diberikan perbaikan tersebut sehingga kemampuan berbicara mereka, tata bahasa mereka semakin membaik. Selanjutnya yaitu menggunakan cerita berantai. Ini disebut juga dengan permainan pesan berantai, di mana guru memberikan satu pesan atau cerita dan membisikkannya kepada siswa yang satu, lalu siswa yang satu ini menceritakan kembali kepada siswa yang di belakangnya atau di yang sampingnya, dengan catatan siswa yang di samping ini tidak boleh mendengar apa yang dikatakan oleh guru kepada siswa pertama, dan siswa kedua memberikan cerita tersebut kepada siswa ketiga, dan begitu selanjutnya. Nah, selesai cerita pesan tersebut telah sampai kepada orang terakhir, guru menanyakan kembali apa yang isi dari cerita tersebut dengan menunjuk orang-orang tertentu atau peserta didiknya. Nah, ketika peserta didik ini salah, guru menata ulang bahasa tersebut sehingga bahasa tersebut siswa kembali memperbaikinya. Nah, dengan pesan berantai ini siswa semangat, merasa riang karena menganggap bahwa ini adalah sebuah permainan. Lalu strategi menghibur, di mana peserta didik memberikan sebuah pertunjukan di mana mereka dibebaskan untuk dapat bertanya dan menanyakan keingintahuan mereka dengan membuat pertanyaan beragam dan sistematis, dapat menemukan jawabannya, di mana mereka dapat menemukan jawabannya
Strategi ini termasuk dengan sebutan menyajikan sebuah pertanyaan. Siswa diberikan kebebasan untuk menanyakan sesuatu pertanyaan di dalam sebuah pertunjukan. Lalu sandiwara boneka. Jika tadi menggunakan gambar, kali ini dengan menggunakan sebuah objek nyata yaitu boneka, di mana peserta didik menceritakan sesuatu dengan menggunakan boneka. Lalu mereka harus dapat mengucapkan kemampuan berbicara dengan suara yang mirip dengan objek boneka. Misalkan suara kerbau, mereka harus berbicara dengan suara yang mirip dengan kerbau, sehingga ketika nanti mereka akan berlatih untuk mengucapkan kata-kata tata bahasa yang benar. Dengan ini peserta didik akan merasa bahwa mereka itu semakin semangat untuk belajar, karena itu sebuah pertunjukan yang benar-benar mengikut sertakan mereka. Dengan menggerakkan tangan, mereka itu semakin semangat. Lalu bermain drama. Sebenarnya strategi ini sama dengan bermain peran, tetapi dalam strategi ini ada kata narator dan ada juga penokohan. Seorang narator harus dapat mengucapkan atau mengendalikan tata bahasanya ketika menceritakan latar belakang atau suasana di dalam cerita tersebut. Seorang tokoh juga harus, atau pemeran harus dapat memahami karakter dari cerita tersebut, sehingga ketika mereka berbicara, apa yang mereka bicarakan dapat didengar oleh pendengar. Nah, dengan strategi ini peserta didik akan berlatih dan menanyakan bagaimana sih cara mengucapkan pelafalan seperti ini kepada guru, dan guru harus dapat mengajarinya sehingga kemampuan berbicara mereka semakin baik. Lalu ada juga strategi wawancara, di mana peserta didik diminta untuk melakukan sebuah wawancara. Di sana, dalam wawancara inilah mereka harus menanyakan sesuatu dengan tata bahasa yang benar. Dalam strategi ini tentunya ada narasumber. Nah, ketika narasumber berbicara, mereka harus dapat mencatat apa yang dikatakan oleh narasumber. Nah, dari narasumber ini tentunya bahasa-bahasa atau kosakata bertambah sehingga mereka mengerti apa yang mereka catat. Mereka berusaha untuk mengerti apa yang mereka catat. Nah, di situ kemampuan berbicara dari peserta didik akan terlatih. Mereka akan menentukan apa sih tujuan dari wawancara ini. Mereka akan menyusun daftar pertanyaannya dan melakukan perjanjian temu. Dari situ mereka sudah berlatih untuk bagaimana berbicara yang baik. Lalu strategi bercakap-cakap. Nah, strategi ini termasuk strategi yang terbilang alami. Guru menyiapkan sebuah situasi di mana mereka bisa berbincang-bincang dengan peserta didik di tempat duduk yang nyaman, dalam suasana yang nyaman pula, mengatur waktu dan tapi pembicaranya harus menarik pula didengar oleh peserta didik. Nah, ketika peserta didik berbicara dan ketika itu kemampuan berbicara mereka akan terbebas keluar, dan ketika mereka mengatakan hal yang salah, guru dapat memperbaikinya. Itu sih strategi yang bisa saya jelaskan. Demikianlah video ini. Semoga kedepannya kita dapat menggunakan strategi-strategi ini untuk meningkatkan kemampuan berbicara dari siswa. Kemampuan berbicara itu sangat diperlukan karena dalam profesi apapun tentunya kemampuan berbicara itu harus dibutuhkan, harus dapat dikuasai oleh individu, dan generasi selanjutnya, generasi ini harus kita buat memiliki kemampuan berbicara yang jelas atau tata bahasa mereka harus jelas. Sekian video ini. Jika ada kata atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Selamat siang.